فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنع ومثل ذلك رسله فاستمع إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديد ففيه بعض القوم يعقل خلفا وبعضهم أخاف فيه الكشفا فقال إن يجزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل في الغير واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف فانظر إلى نفسك ثم انتقل للعالم العلوي ثم السفلي تجد به صنعا بديع الحكم لكن به قام دليل العدم وكل ما جاز عليه العدم عليه قد يستحيل القدم وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق وقيل شرط كالعمل وقيل شكر والإسلام شرعنا بالعمل مثال هذا الحج والصلاة كذا الصيام الفجر والزكاة ورجح زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونقصه بنقصها وقيل لا قل فكذا قد قيل وأنه لما ينال العدم مخالف برهان هذا القدم منزها أوصافه الثانية عن ضد أو شبه شريك مطلقا ووالد كذا الولد والأصدقاء وقدرة إرادة وغيرات أمرا وعلما ورضا كما سبق وعلمه ولا يقال مقتسى فنبعث بلا الحق وطرح الرياء حياته كذا الكلام السامع ثم بصر به أتانا السمع فهل له إدراك أو لا خلف وعند قوم صح فيه الوقف يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما
Bab berapa? Halaman 22. Halaman 22. Wala yadkhulun jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Enak. Hah? Halaman 22. Bab B kan? Ya, wa kullu mawjudin amil bis sam'i. Halaman 22 bab B wa kullu mawjudin anit bis sam'i bih kadal basaru idrakuhu bi intilabi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimallahu ta'ala ila qala wa kullu mawjudin anit lisam'i bih kadal basar idrakuhu inqilabi wa ghairu ilmin hadhihi kama sabat sumal hayatu ma bi syai' ta'allaqat. Dan bermula tiap-tiap mawjud bangsalah lisama bagi sam'i dengannya yang mawjud. Kadal basar seperti demikian basar idrakuhu inqilabih, kemudian idraknya jika dikatakan dengannya idrak. Wa ghairu ilmin hadhihi kama sabat, dan bermula selain ilmu dan bermula ini itu selain ilmu, kama sabat sebagaimana barang yang telah sebut. Sumal hayatu ma bi syai' ta'allaqat, kemudian hayah itu barang dengan sesuatu ta'alluq ianya hayah. yakni tiap-tiap yang mawjud itu maka engkau taklukkan bagi sama dengan dia, demikian lagi sifat basar dan sifat idrak jikalau dikata dengan dia itu, dan yaitu qaul yang dhaif dan lawannya ilmu. Inilah dalilnya itu seperti barang yang yaitu ia di dalam nas Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' jumhur ulama ahli Islam radhiyallahu anhum. Maka sifat hayah itu tiada kepada barang suatu ta'alluqnya. Arti bait kullu mawjudin, tiap-tiap mawjud bangsalah bagi sifat sama. Demikian basar dan juga idrak bila ada pendapat yang mengatakan Allah bersifat dengan idrak. Kemudian yang takluk sifat maujud, yang takluk kepada maujud yang bukan ilmu. Menurut ketetapan daripada para ulama, summal hayah, kemudian sifat Allah berikutnya itu hayah. Ma bi syai' ta'allaqat, hayah itu tidak ada takluk kepada sesuatu. Pengertian bait yakni tiap-tiap yang maujud, buah mantang yang ka maujud bersifat dengan maujud, walaupun sesuatu yang maujudnya atra golongna ataupun atrangkana ataupun kahanali mandum na bersifat dengan maujud nyan, maka engkau taklukkan bagi sama dengan dia. Berarti sama Allah melengkapi takluk kepada tiap-tiap yang mau, baik yang golongna tapi sifatnya maujud. Artinya na kaitan dengan kudrat Allah kepada wujudnya, kan kepada Adam. Berarti menyerna takluk kepada wujudnya boleh jadi akannya pada masa akan datang, ya. Ataupun yang sudah ada. Berarti yang ditanya kalian karena alam dunia nyan pun na takluk dengan sama, begitu juga ada yang karena kemudian hanali nyan pun na ikatan ataupun na takluk dengan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara kesimpulan bahwa tiap-tiap yang maujud na kaitan ataupun na takluk sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti Allah mendengar kepada setiap yang maujud. Menyatakannya puan mantang yang katanya puput, Allah kata puput dan gede nge. Yang katanya masah gede nge. Ya, jadi dalam ayat Al-Qur'an firman Allah
Menyagedanya na dua berarti Allah yang gede. Menyagedanya na yang gede berarti Allah yang gede. Menyagedanya empat berarti Allah yang gede. Yang kelima. Secara keyakinan bahwa bedanya bisa berakan bila ada pegah hamba put le ataupun berakan dua yang berarti nama Allah. Karena Allah kedengar mandung segala yang bedanya bicarakan. Ya, maka harus khawatirkan bila kitanya sudah bicarakan sesuatu yang tidak baik ataupun yang berbentuk fitnah ataupun berbentuk mubah. Ya, bahkan teman kitanya ucap dalam buat. Puah nak dengar dia bawa anak Allah ke puah ataupun ke dengar puah yang kitanya bicarakan. Ada puah kadang-kadang tapi kitanya ada puah. Hanya merasa ia ada kepada pembicaraan yang sifatnya mengupat ataupun memfitnah. Yang pada hari ini sangat berbahaya dan dosa besar. Al-fitnatu asaddu minal qatl, lebih bersengatan daripada pembunuhan. Bicara masalah fitnah. Ini masa politik. Ini masa politiknya dumpu bisa terjadi. Menipu, membohong, memfitnah dan segala macam. Dan tidak ada rasa khawatir. Kenapa? Karena yang berbuat ini tidak mengerti tentang ilmu agama. Menyaya dengan Allah. Ada tim. Ada tim ruh namanya. Menyaya dengan Allah. Ada tepuh. Urang jahil. Galak. Pakan karena hinan nak kelebihan. Dia kelebihan. Padahal nyata perbandingkan penghasilan yang kita dapatkan dalam berpolitik ini tentunya sangat lebih bahaya daripada efek diurat kiamat. Saya dapat menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pola mudahnya berpolitik bicara masalah haraya. Ya, yang dapat memang haraya. Mampu hanya berpolitik silakan. Hana datang berpolitik, tapi cobalah berpolitik sesuai dengan agama. Baik memfitnah, baik membunuh, baik menipu dan baik berbohong. Oh memang di dalamnya kah diajak katanya untuk harus pupuk dagangnya, mihan dagangnya berarti haru dagangnya lebih baik daripada haru, tapi katanya dalam keadaan kebinasaan, kemudian tidak penyakit. Nah, jadinya supaya hati-hati dan kadang-kadang dengan tadu, dengan naik rumah, dengan tak santai, kalau ada kata orang, kai pakat, dalam partai ataupun katanya untuk menjadi tim saya dan segala macam. Ya, yang pertimbangkan dua tu. Nah, urun tanya pen yang hijau dawaknya untuk tak bantu dan tak dukung. Yang dia kecok mana? Apa jadi baju mana? Menya dalam seginya, bertanya benabur, menya hanabut, menya dukungan dengan pikiran hayat jo pe. Mesti dengan pikiran hayat jo pe. Tak dukung dengan pikiran anda. Tapi harus tak dukung, tajak pada TPS, tak top G-nya baru hijau pe. Tak benar-benar. Cuman yang bahagian daripada mendukung karena Allah, mana-mana. Cok rupanya, aja ya, dah nak berdosa. Tapi keinginan daripada awalnya mendukung sekaligus membohongi dan memfitnahnya yang baik. Ya, jadi hasilnya anak berkan. Hana halil berbeda. Akan karenanya bersifat dengan perbuatan yang haram. Tidak menyatakan nanti. Demikian lagi sifat basar dan sifat idrak. Itu pun takluk kepada yang maujud. Cuma mengenai tentang sifat idrak Allah ini mentakhilah para ulama. Berdasarkan pendapat yang dhaif mengatakan bahwa sifat idrak itu ada. Tapi pendapat yang kuat dalam mazhab Asy'ari hana sifat idrak. Berarti menyatakan sifat idrak berarti jumlah sifat Allah Taala berarti 20 yang wajib. Dan yaitu kaul yang dhaif dan lawannya ilmu. Arti sifat idrak itu adalah sifat yang ada kaitannya dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalilnya itu seperti barang yang yaitu ia dalam nas Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' jumhur ulama ahli Islam. Berdasarkan bukti nas Al-Qur'an, artinya bukti dalam Al-Qur'an, bukti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijma' para ulama, artinya ulama ahli Islam yang menunjuki bahwa lawan daripada sifat idrak itu adalah
sifat ilmu berdasarkan bukti. Karena ilmu dalam Al-Quran, tapi idrak hanya sebut dalam Al-Quran. Nya paham kan? Sifat ilmu berdasarkan bukti Al-Quran, hadis Rasulullah, ijma' para ulama. Nya menyanyi sebagai bukti kekuatan, nya nas betul. Nampun nas bu? Nas artinya sesuatu yang hanya mungkin takwil, nya nas. Pada kepegah tentang sifat ilmu, innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui segalanya. Berarti nas. Maka hana sah takwil. Artinya hanjit paling dan hanjit iradah makna lain. Mengenai melalui bukti Al-Quran dan hadis Rasulullah nas itu. Artinya tidak bisa untuk ditakwilkan. Tapi berkaitan dengan para ulama yang mungkin na takwil. Artinya bisa diiradahkan dengan makna yang mana lain. Hina disebutkan bahwa tentang lawannya ilmu inilah dalilnya. Merupakan dalil bukti tentang bahwa lawan daripadanya idrak itu adalah ilmu. Yang menurut nas dalam Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah dan ijma' para ulama. Maka sifat haya itu tiada kepada barang suatu takluknya kecuali sifat haya. Itu arti haya. Betulnya artikan makna haya itu dengan hidupnya. Man hidup kan hanya kaitan kepada sesuatu. Karenanya bahagian daripada sifat nafsi. Sifat nafsiyah. Perbandingannya tanya manusia. Ketika nanya wong berarti katanya bersifat dengan hayah. Mana hayahnya nak takluk? Hana. Katanya hayahnya adalah tempat takluk sifat yang lain. Sifat lain. Nak kaitan dengan kehidupan. Memang hana kehidupan, lain pun hana akan kada. Maka sifat hayah dan nisbah kepada Allah Subhanahu wa taala tiada takluk kepada sesuatu. Kapan lagi wujud ada dan hayah ini bahagian daripada dua sifat yang menunjuki kepada wujudnya Allah. Adapun kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Hana mengkait dengan sifat-sifat yang lain. Sedangkan yang lain daripada sifat idam bapa mukhalafatuhu lil hawadis, sifat ma'ani ma'nawiyahnya madumna idang ba'zat. Yang sifat ma'ani idang ba'zat. Sifat ma'nawiyah pun adalah yang lazim malzum dengan sifat ma'ani. Tapi punya sifat hayah yang bak sifat nafsiyah nyo hanai bak sifat ma'nawiyah nyo hanai idang kepada sesuatu. Karena takluk sifat lain kepada hayah. Ini harus dipahami dulu. Dalam keyakinan katanya beragam tauhid mesti harus dipahami bahwa sifat hayah dan wujud tidak takluk kepada sesuatu. Nampak oh? Mari lihat halnya tauhid. Anak kaum pemenang apa? Alhamdulillah. Syahadah sama basar takluk ia kepada sekalian yang maujud kadim, keadaannya ataupun bahru halnya. Tiada ia kepada sekalian yang mustahil dan sekalian yang mungkin yang madu. Bicara mengenai sama basar, innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah mendengar lagi melihat. Sifat sama basar, dua buah sifatnya adalah ia. Tiadalah ia melainkan apa? Yang sifat sama basar takluk ia kepada sekalian yang maujud kadim Nabi. Atau yang maujud tapi mantan nisbah kepada kadim, kan kepada yang baru. Ataupun yang baru halnya tiada ia kepada sekalian yang mustahil dan sekalian mungkin yang madum. Nah, kita dah pahami. Berarti sifat sama dan basar na takluk kepada sekalian yang maujud, tapi kan ada yang ka terjadi ataupun kata saksikan na lamdonya. Tapi yang bersifat dengan maujud yang kadim, yang golam lahir lamdonya. Yang na takluk sifat sama dan basar. Ataupun baru. Ataupun baru halnya.
Berarti kepada yang baharu pun na takluk sifat sama dan basar. Yang kena pegah hana takluk kepada yang mustahil. Seandainya na urang tanya, Allah deh dengar ataupun deh kekalan lawan daripada sifat yang wajib. Contoh misalnya Allah kepada anak. Nah dia dengar deh kekalan, nyana urang tanya, berartinya hana jawaban. Jawab dia gimana? Hana jawaban. Apakah hana jawaban? Karenanya berkaitan dengan yang mustahil. Sifat sama, sifat basar hana berkaitan dengan yang mustahil. Berarti hana berkaitan dengan yang mustahil, hana boleh tanya. Hana mufhum, berarti kita tanya bangai. Kita tanya yang bangai, kan hana mufhum surah. Ya. Dengan bukti ji, gedanya hana je temanyang, nyan berarti gedanya kampo. Monya gedanya ada temanyang ba'atra yang mustahil, yang na kaitan sifat sama dan basar. Nyo berarti gedanya nyan yang bangai. Bahkan karena gedanya datanya ada sesuatu yang mustahil. Nyo cara paham ini. Ampun, bila na urang tanyang yang model laganyan, berarti urang nyan bangai. Bahkan karena bak tempatnya kan hak untuk temanya. Nyan lagi jawaban orangnya mengenai tentang Allah na sanggup untuk dijadikan anak, dijadikan isteri ataupun temannya. Nyampu jawaban ini. Mustahil. Sesuatu yang mustahil, hana boleh temannya. Na urang temannya, berarti urang bangai. Adapun urang ulah. Ba'da yang mustahil kepada temannya. Ngang gedanya yakini mentang berarti hana taluk sama dan basar kepada yang mustahil, nyan berarti kafir dalam bidang tauhid. Hana boleh ada panjang persoalan dalam halnya. Maka awak Mu'tazilah sampai itu bandingkannya dikaji. Tapi yang hakikatnya hana kaji. Ya, pemahaman secara yang betul nyo hana kaji awaknya. Tapi yang kaji yang udah laganya. Artinya hal-hal yang mustahil tentang masalah Allah wujud anak, Allah wujud isteri, Allah anak teman. Nyo kaji lewatnya. Ya, dalam mazhab Asy'ari bertanya hana gebi temanyang mengenai tentang yang nak kaitan dengan mustahil. Sama ada basar hana mudalah dengan ada mustahil, maka baik bicara ada mustahil. Tapi menyagedanya bicara mengenai sifat Allah 20, kita bicara juga yang mustahilnya supaya mengerti bahwa Allah tidak bersifat dengan yang mustahil. Mengenai tentang masalah kaitan sifat 20 kepada yang mustahil sama ada basarnya hana. Maka hana pendek untuk tak perpanjang dan untuk tak temannya. Menyadar hang temannya lawannya dong. Dah kui. Berarti kamu faham ya. Bahkan kahana andanya. Ada hang bedanya. Ada aja tanya. Jadi hana temannya harusnya kan? Berarti kamu faham ya. Tanda ji kamu faham. Ya. Dan sekalian mungkin yang makdum. Sesuatu yang mungkin yang makdum, artinya yang golong terjadi, nyopun hana tanduk sifat sama dan basar. Kan hanya tanduk, berarti hana tanduk sama dan basar kepada sesuatu yang mungkin yang golongnya. Yang kanannya berarti mandum nata lu na kaitan sama dan basar. Yang golongnya hana perle ikatan sama dan basar. Kan hanya tanduk hana perle tanduk. Dah hana tanduk selamanya kepada yang mungkin tapi sifatnya makdum. Yang nataduk kepada sifat yang kadim, yang mewujud tapi yang kadim dan yang baru halnya. Artinya sesuatu yang sudah ada. Ya, punya perkaranya mufhum kan? Ya, masa kamu mufhumnya berarti kamu mufhum. Kabeh mengenai tentang masalah sifat basar dan sifat sama. Tinggal sabatu yang nak kaitan dengan bait. Dan adapun idrak itu maka yaitu telah tersebut ia dalam khilaf ulama. Dia bicara mengenai tentang idrak. Arti idrak artinya punya daya pikir. Karena makna idrak menyatakan nisbah kepada manusia, berarti manusianya punya daya pikir. Idrak artinya memikir yang kebenaran dan memikirkan kepada sesuatu yang disuruh pikir. Ya idrak. Maka idrak dengan tafakur
Nya saban makna ji. Arti idrak tafakur kepada sesuatu. Fikir idrak namanya. Contoh misalnya mana? Tak fikir lagi tanya ketika Allah menjadikan makhluknya, kiban cara menjadikan. Maka berdasarkan keterangan sesuatu yang Allah ciptakan melalui kalimat kun fayakun. Oh, berarti kata pahaminya. Nya berarti nak idrak katanya. Menyatakan sebah kepada hawadis, tapi ke lagi tanya. Berarti urang hana langsung ketika lahir je geda. Ya. Ya, berarti urang bertahap-tahap. Dari awal lahir, kemudian je balik, alahnya je kemudian je dang, je duk, kemudian je dang. Kemudian baru je peluang. Alahnya kaje balik. Yang berarti sifatnya manusia. Tapi terpikir adanya, yang berarti kedudukan adanya manusia. Hana langsung kepada je dak peluang. Nyalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Terpikir adanya. Nyo geket idrak. Maka pada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan satu sifat ataupun tidak. Maka di sinilah khilaf para ulama. Kepada membilang sifat ataupun tiada. Nah kategorikan ataupun gegolong kepada sifat, nah sebagai ulama gegolong kepadanya bukan sifat daripada sifat Allah. Dan takluk sama basar itu tiadalah ia melainkan tanjizi. Jadi bicara masalah idrak pun, Allah punya sifat idrak. Seandainya kadang dia ada pendapat yang pegah sifat idrak. Berarti hak takluk. Saban lagi takluk sama dan basar. Kiban takluk sama basar kepada yang maujud yang kadim dan kepada yang baru, hana takluk kepada perkara yang tanjizi ataupun yang maujud tapi makdum. Hana takluk kepada yang maujud tapi bersifat dengan makdum ataupun tiada. Maka idrak pun lagi yang nak takluk kepada maujud kadim dan hana takluk kepada yang maujud baru. Perkara yang hana takluk kepada yang maujud yang makdum, yang golongnya. Yang sama lagi takluk sama dan basar. Maka takluk sama basar itu tiadalah ia malaikat tanjizi langsung. Beda dengan takluk qudrah iradah. Yang hana takluk tanjizi, tapi takluk bukan suluhi. Maka nasabote takluk tanjizi hadis kadim takluk suluhi kadim yang kali dijelaskan. Menyesama dengan basar hana takluk yang lain kecuali kepada tanji takluk langsung. Berarti ketika nak takluk sifat kudrah sifat sama dan basar kepada yang mungkin ataupun kepada yang baru, maka puan mantang yang katanya bobot berarti langsung kedengar dari Allah Subhanahu wa taala dan langsung kekalan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yaitu ada kalanya kadim seperti takluk kepada zat dan sifatnya. Takluk tanjizi bisa saja takluk kepada kadim. Karena tembus langsung. Kaitan takluk kepada yang kadim. Dah yang kadim. Lagi takluk kepada zat dan sifat Allah Taala. Maka sama dan basar pun takluk kepada zat dan sifatnya. Yang kan ada yang jid. Yang hanya pun yang mustahil. Menya Allah sifat dan zat yang ada jid. Maka dia takluk sama dan ada kalanya baru. Kan ada yang kadim, ada yang baru yang berkaitan dengan makhluk. Takluk sifat sama dan basar seperti takluk ia kepada maujud yang baru. Segi huranya sesuatu yang baru yang lahir ataupun yang datang yang muncul pada hari ini yang Allah gedengar dan kekalan. Ini adalah kaitan dengan sifat sama dan basar Allah Subhanahu wa taala. Ya, nakunan pahami ku membacut. Nya mantap bicara tentang sifat 20 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara yang mustahil, mantap bicara tentang masalah yang wajib. Jadi sifat yang wajib bagi Allah 20 nya akan selesai dengan sifat hayat sama pasal selesai. Kalam kali kan? Kali kan? Urusnya kali kalam.
Berarti dari sifat kudrah, iradah, ilmu, hayyah, sama, basar dan kalam. Nyo kabeh mandum. 20 buah sifat berkaitan dengan maknanya dan berkaitan dengan takluknya. Yang kita bicarakan kepada malam kepada perkara minggunya berkaitan dengan masalah sifatnya dan takluknya. Dari sifat kudrah, iradah, ilmu, hayyah, sama, basar, kalam. Nyo mandum kalian dah jelaskan. Nyo ke yang pendek kita yakini itu. Katanya orang bertauhid, makna dan kaitan daripada 20 buah sifat nyo yang pendek katanya pahami dan yakini. Ya. Menyata apa nama-namanya kan hanjur. Silakan dan merupakan yang wajib dalam bidang tauhid. Karena ma'rifah Allah daturi Allahnya adalah melalui daturi sifatnya Allah. Maka wajib ta'afai sifat 20. Ya, nak dengar dah? Sifat 12? Dengar, siapa? Apa? Sini ke. Wujud. Ilmu, hayya, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Nyakan dengan bed, nyakan ramah je. Yo sih. Jadi beda. Yang ramah je, ada kaya ramah aja le. Balik. Baik, ajak dia bukan dia. Bukan tahu. Oh, aku tahu. Sebenarnya berkaitan dengan masalah tauhid, pemahaman tauhid yang mandung kaitan dengan hati kita nyo. Artinya keyakinan ada politik. Dia hanya buat. Karena mandung perbuatan hati. Jadi benda katanya tak pahami dan tak etika sesuai dengan anjuran daripada mazhab Imam Asy'ari. Maka insyaallah menyalahkannya nak buat tentang nama-nama sifat bisa terhafal, kemudian lawannya yang 20 dan juga yang harus pada Allah dan yang wajib pada Rasul, yang mustahil juga yang harus pada Rasul pun harus terhafal. Dimana kalau kita bicarakan insyaallah pada kali kita bicara mengenai tentang masalah lawan itu baru terdampang dalam sifat yang harus bagi Allah. Kan? Faedah. Ta'alluq kudrah itu mengikat ia atas ta'alluq iradah. Dan ta'alluq iradah itu mengikat ta'alluq ilmu. Dan ta'alluq sifat itu dibagi atas 3 bagi. Dalam satu faedah dinyatakan ta'alluq kudrah kaitan dengan ta'alluq iradah. Karena kudrah dan iradah sama dengan ta'alluq. Kemudian sifat perkara ta'alluq iradah itu juga mengikut ta'alluq kepada ilmu. Ya. Karena lepo macamnya nyo saling terkait. Dalam bahasa katanya ada pegah antara ta'alluq kudrah, iradah, ilmu nyo saling terkait. Kudrah nam kait dengan iradah nam kait dengan ilmu Allah. Tapi mandum dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka getanya yang tak inginkan apa yang dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala yang berjerah. Yang dalam ilmu Allah taala yang jerah. Oh seandainya berbeda dengan yang dalam azali, nya pun bisa terubah dengan usaha manusia. Itim sedekah, itim berdoa, insya-Allah nasibnya yang hanagat akan menjadi gad yang sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Menyalam ilmu Allah lagu. Maka yang katanya kendaki berjerah adalah yang dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena mandung gede. Yang ta'alluq adapun yang terjadi yang dalam ilmu Allah. Yang dalam azali yang gad dan yang hanagat. Cuma seandainya hanagat benar berjalan oleh Allah, beruh dan doa sehingga bergad.
Ya, maka nasib manusia seandainya berusaha untuk yang terbaik pasti akan baik. Karena sesuai dengan apa yang ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi lagi urang usaha, bertanya usaha tajak apa gede. Dalam ilmu Allah ditentukan bahwa usaha dan orangnya dukno menghasilkan. Mungkin dalam azali beda. Tapi lagi tanya malamnya nak tajak apa? Dalam tajak apanya dalam doa, dalam lakai berjerah. Segala urusannya. Maka dengan doanya yang dalam azali pun akan berubah menjadi apa yang ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hingga mudahnya tahu usaha tak buka kedai sampai depot yang hasil ji sesuai dengan apa yang ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena mandum yang menulis dalam azali secara taklid. Mandum na syarat, na taklid, na syarat kemudian na ikatan kepada suatu. Kan secara mutlak. Tapi menyelam ilmu Allah Taala mandum tertulis secara mutlak. Jerah. Adapun hana jerah. Dalam azali jerah bila na itim sedekah. Jerah bila itim berdoa. Jerah bila itim mendugam. Maka menyahana dapat dugam, hana dia sedekah, nya berarti tetap beruk. Maka hasilnya akan beruk. Ini yang berada pun dalam ilmu tauhid. Yang kehukum ma'rifatullah. Berarti segala apa yang terjadi pada manusia ini tidak terlepas daripada seluruh sifat Allah yang nak kaitan kepada takluknya. Maka ini lepegah tu takluk perakan iradah maikat dengan takluk qudrah, maikat dengan takluk iradah maikat dengan takluk dan takluk sifat itu dibagi atas 3 bagi. Maka berkaitan dengan bicara takluk, maka ada beberapa bagian. Pertama, takluk atas segala mungkin yang jaiz. Mungkin yang jaiz. Sifatnya mungkin, artinya dalam pikiran manusia yang jatna. Yang sesuatu yang mungkin. Kemudian yang jaiz. Artinya jatna. Yang kekun takluk atas sekalian mungkin yang jaiz. Dan yaitu kudrah dan iradah. Kudrah dan iradah beri takluk kepada seluruh yang mungkin yang bersifat dengan jaiz. Keduanya takluk kepada sekalian yang maujud kadim. Watai kepecahkan lam berarti makna ji. Kudrah iradah takluk kepada sekalian yang maujud. Yang bersifat kadim keadaannya ataupun baru. Baru ataupun yang baru artinya yang gudau ataupun yang awal. Nyona takluk sifat kudrah dan iradah. Dan yaitu sama dan basar. Ketiga takluk kepada yang kedua. Kedua takluk kepada sekalian yang maujud kadim keadaannya ataupun baru. Yaitu sifat kudrah dan iradah. Kedua takluk kepada sekalian yang maujud kadim keadaannya ataupun baru. Bukan kudrah iradah, kudrah iradah kepada sekalian yang mungkin yang jaiz. Kata apa? Kemudian yang berkaitan dengan yang kedua, pembahagian yang kedua daripada takluk sekalian yang maujud yang kadim keadaannya ataupun baru. Nyentah. Yaitu sama dan basar. Berarti takluk kepada maujud kadim ataupun baru. Yang ketiga takluk kepada sekalian hukum yang bangsa akal. Katanya tak pahami wajib, jaiz dan mustahil. Karena melalui akal. Karena beda makna wajib dalam ilmu tauhid dengan makna wajib dalam ilmu furu' syariah. Maksudnya dalam furu' syariah masalah sembahyang hukum tipu. Wajib. Kita mana wajib? Tak buat penempat pahala dan tinggal dong. Hina gimana? Menyelam tauhid. Bak pikiran katanya. Hana punya wajib. Hai tem bak pikiran dan hai rempok melalui pikiran katanya menyahana bak Allah Subhanahu wa taala. Nyaman wajib. Menyah mustahil han tem bak pikiran katanya menyana. Lagi segala lawannya sifat 20. Yang kita pikiran katanya jatna bak Allah hanjur. Menyana hanjur bak Allah. Yang Allah yang mustahil.
Yang jahit, jid yang mandum dibangsakan kepada akal manusia. Hino disebutkan bahawa takluk secara hukum yang dibangsa kepada akal yaitu yang wajib, jaiz dan mustahilnya menurut akal manusia. Dan yaitu ilmu dan kalam yang nak takluk kepada yang wajib, takluk kepada yang mustahil dan juga takluk kepada yang jaiz, yaitu ilmu dan ilmu Allah dan kalam Allah. Maka secara kesimpulan bahawa yang nak berkaitan dengan hukum akal manusia yaitu tentang wajib, mustahil ataupun harus, nyo tempat takluknya ilmu dan kalam Allah. Ilmu yaitu maklum segala yang wajib, yang mustahil ataupun yang harus. Menyakalang Allah berbicara nadalalah melalui kalam Allah yaitu kepada yang mustahil, yang wajib ataupun yang harus. Ini makna dia. Karena makna kalam pun kalau bicara orang kan artinya kalam Allah sifat yang dalam azali yang sesuai yang kaitan dengan perbuatan mukallaf yang bukan kalam Allah. Al-Quran adalah kalam Allah. Kalam Allah yang dalam azali nya bukan kadim. Kalam Allah yang saban makna dengan yang kita baca yaitu Al-Quran nya bukan hadis. Dengan hadis. Cuma sama, artinya sama dilalah. Po yang tanya baca menunjuki kepada ada yang dalam ilmu Allah. Po yang tanya baca berarti dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran dibagi kepada hukum, dibagi kepada basyirah wa nadhira, kabar gembira dan kabar takut, dan pelajaran dan juga berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan cerita. Yang mandub adanya adalah dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah Al-Quran bahagian daripada kitab la raiba fi. Tidak ada sebut keraguan. Berarti menyana orang ragu, berarti salah. Ragu ke Al-Quran, walaupun yakin sesudahnya, tapi salah. Pakon, karena memang hana sebut keraguan. Memangnya hana sebut keraguan, pakon ngepegah hana ragu. Menyang katanya tak pegah apa, pakon tak pegah hana, karena sebutna biasa hana, tapi urutnya hana. Ya. Tapi dalam bentuk kalimat zalikal kitabul la raiba fi, nya memang hana sebut keraguan. Apakah hana sebut keraguan? Hana yang secara akal manusia bahawa itu datang daripada selain daripada Allah. Hana sanggup. Walau kana ba'dukum li ba'din zahira. Walaupun adalah sebagai mereka dengan sebagian itu saling dalam menolong. Ya pegat satu ayat daripada Al-Quran nya hana mampu. Dan hanya kayak Al-Quran seandainya orang yang hebat untuk diciptakan misalnya ayat lagi-lagi Al-Quran hana sanggup. Wala ya'tuna. Artinya tidak sanggup mereka mendatangkan satu ayat daripada Al-Quran. Ini balaghahnya Al-Quran karena ini bahagian daripada kalam Allah Subhanahu wa taala. Kan? Ya. Pendapat ya. Yang dijelaskan masalah pendapat geraknya. Yo, jid kapegah idraknya mengerti Allahnya betul-betul untuk menciptakan sesuatu karena pendapat dalam ulama. Ya. Jadi kagak sebut bahagian daripada khilaf seandainya katanya yang berpendapat demikian ataupun berpegang dan mengikuti dengan demikian hana salah. Walaupun tak bahkan karena kagak sebut dalam khilaf. Memang ada yang hanjit tak berpegang dan hanjit tak yakini, ini hana disebut. Ya, maka ini tetap disebut kadzal basar idrakuhu inqilabi. Berarti berpijak kepada pendapat yang mengatakan ada idrak. Cuman dia idraknya tak yakini ataupun tak ikuti lagi pendapat yang pegah berarti nak idrak dia. Tapi tak karena khilaf yang nabak masalah tauhidnya beda dengan khilaf yang dalam masalah fikih. Masalah fikih walaupun tak yakini tapi hanya berbuat. Walaupun tak yakini menyana sebut khilaf, khilaf lalu dhaif berarti hanya berbuat dia. Tetap berbuat berpijak kepada pendapat yang kuat
Yang dhaif hanya dalam bentuk memahami. Dalam bahasa kita tepu mentang tepu kan untuk tabu, kan untuk tabu buatnya khilaf yang dalam furu' syariat. Tapi dalam bidang tauhid, masalah keyakinan, ketika disebut sifat idrak, katanya seandainya terpahami lagi yang teryakini lagi yang kagak pegang hana salah, dah hana berdosa. Ya, berarti cara teryakini bahwa tentang masalah idrak nyona pendapat, Allah nak sebut idrak. Cuma Allah nak sebut idrak, kiban dengan makna idrak, arti idrak memang nak punya daya fikir Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda dengan makhluk, walaupun makhluk punya daya fikir. Ya, itu kena IQ tu. IQ katanya beda dengan IQ Allah Subhanahu wa taala. Hanya sama dalam namanya idrak, tapi beda pada hakikat. Ya, beda pada hakikat. Cuma ini hanya panjang kaitkan dengan masalah idrak. Ya. Allah Taala dah na ikut idrak. Sedangkan Allah tiban wahna ikut idrak nyo secara fikir dia. Ya. Secara akal. Ilmu Allah mencakupi yang tadi, yang baru dan yang mustahil itu Allah betul dengan ikut ilmu. Ya. Jadi maksudnya hukumnya sebut ikut idraknya untuk fikir dia akan terjadi sesuatu dengan kun fayakun. Ya. Nah, tapi kan anak tua idrak. Ya. Nah, yuk mesti ada pendapat daerahnya. Jadi hormat dan mikir bahwa guna sifat idrak Allah Taala. Ya, karena kita pulang fikir buat dia. Tetap katanya di ujung-ujung dia untuk kita pahami. Karena sebagaimana sebagai perbandingan sebagai perbandingan aja katanya manusia tidak menghasilkan ilmu tanpa idrak. Ya, jadi ilmu yang kita miliki tentu melalui idrak. Nah, ilmu yang bukan berdasarkan idraknya hanya ilmu, kan muktasab. Kan muktasab berarti kan diusahakan. Jadi secara makhluk, sifatnya makhluk, sesuatu yang diketahui tentu melalui idrak, usaha untuk memikir. Menyahat dan memikir, takut dan juga tu. Kalau engkau urung bangai, hai kan hana sanggup berkenai dan mikir, memang hana kesanggupan untuk pikir. Maka menyurung bangai ada gede semikir dah hantruk kepada ilmu. Karena apa kan hana dipahami. Nah, jadi tetap dalam rangkaian menghasilkan ilmu tentu punya proses. Supaya kita pahami prosesnya, berarti Allah punya proses artinya idrak. Walaupun prosesnya bisa saja bersamaan. Idrak Allah dan ilmu yang ada pada Allah nya langsung, tidak butuh kepada belajar, tidak butuh kepada waktu dan hayah cara untuk menghasilkan ilmu. Tapi dari segi idraknya berarti sebut Allah Subhanahu wa taala. Artinya punya daya pikir. Karena menyangkutannya tak pahami tentang idrak bisa terpahami karena bisa perbandingan katanya sebagai makhluk. Katanya akan menghasilkan ilmu karena idrak, kadang demikian sehingga dapat ilmu. Nah, Allah secara lagian bisa jadi juga tapi beda hakikatnya. Ya, boleh saja terpahami yang seperti disebutkan di sini bahwa Allah punya sifat idrak tapi hakikatnya tetap berbeda. Ya. Maka dalam beda hakikat sama seperti sama basar kalamnya mandum nama daripada sifat Allah, tapi hakikat beda dengan makhluk. Ya, juga ada masalah. Artinya secara terpahami. Ya, cuma hana gupta ini mengenai tentang memahami tentang masalah idrak Allah gimana? Memang cuma hanya dalam bentuk memahami Allah punya sifat idrak karena ada kaitan dengan ilmu. Juga anak buah berdasarkan pendapat dhaif. Ya, punya pendapat yang lawannya yaitu pendapat yang kuat, berarti hana sebut sifat idrak. Nyan saban lagi denggugah artinya karena mandumji hasil melalui ilmu. Ilmu Allah bukan muktasab, artinya tidak diusahakan sebagaimana ilmunya manusia. Ya, menyadari. Hanya atas karena berpendapat. Ya. Cuman untuk bertanya
Nah, akal ditanya untuk menerima pendapatnya bahwa Allah Ta'ala idrak sesuatu, sedangkan ilmu Allah yang kadim dan yang baru sampai akhir dunia itu karena dalam ilmu Allah. Dan Allah dia diciptakan sesuatu dengan kun saya pun hanya tambah lagi dia orang mikir dia gorti dia benar neraka benar iya. Nah, tapi menyebab Allah Ta'ala kan hana meratap adanya hana berarti. Cuman untuk tambah ulang akal gitu yo guna yang juga lagi pendapat walaupun pendapatnya pendapat kan bahwa tadinya sipan idrak Allah Ta'ala. Nyan hana dijelaskan apa namanya mengenai tentang masalah sifat idrak yang hasil ba Allahnya kiban. Ada segi ta'alluq idrak. Cuma idrak ta'alluq saban lagi bahasa kalam sih. Artinya ta'alluq kepada yang wujud. Ta'alluq kepada yang wujud yang kadim dan yang baru. Tahu kan? Hana ta'alluq kepada yang kepada yang wujud kepada yang wujud tapi madum. Atau kalamna. Menyata yang kalamna hana ta'alluq. Berarti sebagaimana ta'alluq sama dan basar begitu juga ta'alluq idrak. Yang kalau kita pahami mengenai tentang masalah ta'alluq sama dan basar, nyo idrak kibancara ta'alluq ta'alluqnya sama dan basar. Artinya maujud yang kadim dan yang baru yang maujud tapi yang makdum. Hana ta'alluq kepada yang maujud yang makdum. Berarti ada yang pedang kanan. Maka secara hasil daripada makna idrak artinya punya daya pikir ataupun usaha untuk memikir, nyo nak sebut Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk ataupun kepada yang maujud tapi yang bersifat kadim. Hana ta'alluq kepada yang maujud tapi yang golongna, artinya golongna lam dunia. Nyo ke makna itu. Yang lagi kita pahami sama dan basar, maha mendengar, maha melihat. Kiban pendengar Allah, kabeh enak hak ahli. Yang pasti Allah kedengar segala sesuatu. Baik yang kadim ataupun yang baru Allah kedengar. Cuman kiban cara jalan Allah mendengarkan kepada seluruh yang kadim kepada yang kadim, yang maujud yang kadim ataupun yang baru, nyo hak ada cerdali. Karena katanya memang terbatas pikiran tu mengenai tentang penjelasan tentang masalah ta'alluq. Dan menyayangkan kepegahan berarti terpahami, tapi hak tahu panjang ni. Maka berkaitan dengan masalah idrak lagi yang sih. Taban lagi kita pahami makna sama dan basar yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga idrak. Cuman untuk memperpanjangkan kalam, nyoh ya hana boleh. Ada berapa kali? Ya. 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 Kurang betul. Dalam yang Allah jadi bentuk makanannya bukan dalam kategori juga ubi makanan. Jadi garis bawah ini ubi makanan udah umum. Ya. Sedekah sih. Karena artinya gimana? Tajuk pun lagi tajuk ke binatang. Dalam artinya belum. Ya. Ya Allah mensucikan barangnya. Walaupun banyak kalau udah analis kira itu bisa berpikir. Yang menjadi pertanyaan dulu, apakah makanan ini atau makanan ini bagian daripada sedekah? Ya. Sesuatu yang sifat membantu. Yang niat kitanya untuk membantu itu bahagian daripada sedekah. Yang tak bantu asal yang makhluk yang punya akal, kedudukannya punya akal walaupun pada saat itu tidak punya akal. Lagi orang cok makanan puduk di samping orang yang tengah.
Niat untuk membantu seandainya dia bangun nanti punya makanan. Dia sedekah ada, je. Sabak sedekah anak kesalahan terima. Sedekahnya anak kesalahan terima. Jambat tulak ada. Tam yang urang tengah aduk ya, hai tulak sedekah. Ya, ada pun orang pengor ada pula. Ya, walaupun pengor sang yang sedekah hai tulak, nya tajuk puj baju. Ya, maka dalam keadaan dia. Berarti sifat membantu walaupun kepada yang tidak berakal pada saat itu boleh. Dia kesedekah. Ya. Dan secara pemahaman, bukan bukti, tapi secara pemahaman malah mungkin dia tajuk kurung bunga lebih rayu malah dia. Bahkan karena udang yang terimanya adalah ikhlas. Ikhlas. Anak apa ni? Yang punya tajuk kurang yang berakal, apakah orang yang sehat akal? Ban tajuk buat sama ku, hana tajuk iya kakak itu. Bu mantap tajuk iya. Yang kan sebagai perbandingan, sebagai perbandingan. Artinya sesuatu yang sifatnya membantu, ia bahagian daripada sedekah. Walaupun kepada unpungo, sedekah. Ya, menyenangkannya rukuk ejik ke sedekah dia. Menyolongkan yang hanjir ke sedekah. Tapi rukuk membantu juga, tapi kan bahagian daripada sedekah. Bahkan karena sifat rukuk yang jelas makruh. Kada pegang masalah hari yang ini. Ulun rukuk mandung, berapa masalah. Yang pasti kurang ji rukuk adalah hukumnya makruh. Maka sesuatu yang makruh tidak baik untuk dijadikan sedekah. Mamanya tajuk rukuk saja ke orang, puan je, tak ada masalah. Dan orang yang tajuk rukuknya je ikan terima kasih je. Bahkan karena tinjauan je lain. Tinjauan je berarti sifat membantu. Walaupun karena bahan yang tak bantunya kan bersifat yang halal, tapi sifat makruh lah. Ya, maka hanya bahagian daripada sedekah. Ya, ini jawaban dulu. Orang yang tajuk rukuk dia keterima jeut walaupun sifatnya makruh. Dia keterima. Adanya dia terima kasih ke orang jeut. Kenapa? Karena kami salahkan terima kasihnya ke orang yang perakan kepada sesuatu yang kan makruh. Ada punya halim. Mana? Ya. 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 Diikrarkan roh, dituntut roh untuk diucapkan tauhid. Ya. Diikrarkan roh hanya tanpa saksi. Ya. Gimana kayak termasuk? Jeut. Seandainya tidak orang yang beragama kafir, artinya kalau Islam, maka pada satu saat dia mengucapkan dua kalimat syahadat dengan keyakinannya. Dengan keyakinannya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Naknya orang Islam yang dia diucapkannya. Kajian dia sebagai orang Islam. Mana saksi? Saksinya dalam dunia. Perlihat saksi kan dalam dunia, kan? Dekedi dia hakim dia acak berarti nak saksi jikkan dia orang kafir, jika kaitan Islam mereka. Ya, menyangkan Allah berarti jih bahagian daripada orang Islam. Pada desa merempuh hidayah pada puah. Aduh, memang sekali jawapan. Dan itu puah. Sedikit banyak mengenai tentang masalah Islam. Tata-tata Islam. Maka diucaplah dua kalimat syahadah dengan keyakinannya. Jadilah dia orang Islam. Berarti ada syarat-syarat di dalam Islam. Gimana? Ada syarat? Syarat. Dalam Islam ada syarat. Syarat dia mengucapkan dua kalimat syahadah dengan lidah dan mengikrarkan dalam hati, meyakini dalam hati. Lain darinya. Ada. Lagi orang kawin kan harus benar saksi. Ya, yang dalam dunia agak. Dalam dunia agak. Tapi mengenai masalah saksi orang kawin yang ke dalam dunia ada akhirat pun tetap hansah menyahana saksi dan wali. Ya, cuman pegat acara dan menikah melalui KUA. Nya syaratnya. Syaratnya. Oh dia kedi hana tajak ba KUA dan menikah karo dia. Saya nak berikan saksi dan wali. Puan tak? Agama sudah mengakui kita adalah sebagai suami isteri. Cuma dalam dunia hana sekedi ijak boleh siap cok tu hanya tak salah. Bahkan karena hukum dunia. Ya. Maka orang yang mengucapkan dua kalimat syahadah hidrau wajib. Hanya Allah yang menyaksikan. Yang lain hana. Nah sah Islam sah.
karena tidak ada syarat harus disaksikan di urang Islam dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Anak-anak sarankan. Ya. Banyak anak ikrar dengan lidah. Mengucapkan perkataan dengan lidah, kemudian ikrar hati namanya. Ya. Nya syarat. Harus kita ucapkan dengan lidah dan akui dalam hati dan yakini dalam hatinya syarat pertama Islam. Ya kan? Rukun Islam, rukun syahadah. Meyakinkan. Artinya dalam hati kita yakin apa yang kita baca dan lidah pun membaca. Dan latih mana? Itu enggak sama Islam latih. Berarti harus mengucapkan. Hana dengar berkedang nak dia hana syaratkan dengar. Ya, hana syaratkan pendengar kepada orang Islam. Yang penting kita tahu ucapkan 2 kalimat syahadah, Allah pasti mengetahuinya. Cuma bila kita ke pertama Orang Islam. Orang Islam kan orang kafir ke Islam, bertunat dia. Ya, tapi setelah masuk Islam harus melaksanakan apa kewajiban dalam Islam. Ya, salah satu kewajiban baru sah semayang yaitu payah sunat. Berarti payah sunat. Tapi nya buat udah lihat dalam Islam baru sunat. Ya, kan bak watenya sunat dia baru dalam Islam. Tahu nak? Ya, walaupun ramai sih kadang-kadang sunatnya kan bahagian daripada syariat Islam, iaitu puput dia orang sebagai orang. Tapi sunat karena keinginan rawai, ya kan? Kan syariat dia nak. Cuma sunnah dalam Islam adalah salah satu daripada syariat, sunnah Rasul. Ya, dan hantah sembahyang katanya memang hana sunnah. Ya, karena najis di bawah khufah. Ya. Bawah nak ada bawah sih, tak najis ya. Ya, hana geli. Karena hana terbuka khufah. Jadi lagi biasa orang tamat Islam kan ijab bak kiai, adapun ijab bak kantung, hanya diucapkan 2 kalimat syahadah, nah saksinya berarti dunia akhirat kabar. Nya lagi dunia akhirat aku artinya hanjat ni perkara yang berwajib untuk diambil, adapun untuk dipesalah haji, ya pakan karena menikah berdasarkan saksi daripada orang Islam. Tapi untuk jadinya Islam tidak disyaratkan berdengar oleh orang, adapun dipendengar bau orang. Walaupun ketika diucapkan harus jelas. Artinya itu suara asyhadu an la ilaha illallah. Alanya menyebab yang sering kita dengar katakan bahwa gepuhu syahadah haji gepuhu. Karena hanji kada wailau. Nah, gepuhu ada apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Ikut aja, keren-keren. Ya, sampai selesai, ya, baru dipastikan orang Islam. Maka setelah agama Islam, kewajiban yang harus dia kerjakan. Yang atau awal gugur menyebabkan agama Islam berarti kagum ahli Allah. Mandum yang berkaitan dengan sembahyang, apa yang kata Ali, sedekah lebih bala. Dalam kafe, pernah bantu gop, pernah. Mereka dibantu orang yang daif, orang yang miskin, fakir miskin. Yang kedua pala menyaji kaitan dalam Islam. Maka salah satu bahagian daripada orang dan makhluk yang namanya manusia diciptakan oleh Allah untuk surga bukan untuk beramal. So, itulah orang kafir. Begitu jiba akhir, hidamah Islam kemudian mati. Anak sempat ikut perbuatan berdosa. Yang bersih lagi anaknya lahir dari unsur. Yang banghaboh dalam surga Allah. Banyak cita-cita yang kalau dia membawa. Nah, orang kadang-kadang cita-cita. Untuk waktu kena mati dalam Islam. Walaupun kada cita-cita hat, keinginan hat, Gino tak buat oleh perbuatan berdosa untuk tak taubat waktu karab mati til heu waktu kena mati tak taubat. Tapi orang hendak pernah ada taubat. Orang yang cukup sehat ke, kerja pada lampang pun dah. Ada pun kata pun dia kata, kamu ni enggak? Karena yang adalah takdir Allah, hukum Allah yang terus kepada seseorang tanpa disadari. Hanya dia tidak yang. Tapi yang penting kita bersyukur katanya lahir dengan urusi dekat Islam ni ada dalam keadaan Islam.
Islam. Sebenarnya yang katanya taat. Oh, aja katanya orang Islam. Aja katanya orang yang sudah dasar beriman, dari orang cik dekat beriman ke Islam, kemudian kita aten beramal, aten taat, itu lebih bahagia dah. Karena bisa mengumpulkan amaliyah katanya melebihi daripada orang yang baru dalam Islam. Ini ada pegawai kayaknya kadang-kadang orang yang dasar Islam kadang-kadang merasa pesimis ya. Saya merasa kenapa ya? Oh, mawai tak Islam dia dah itu dah. Karena kepikirannya nya bisa berjalan dengan cita-cita kan. Dia tak tahu gerod. Masalah agama dia tak tahu gerod. Mandum adalah yang gatul di Allah Subhanahu wa taala. Mengenai ada pahami agama mandang. Nah, orang yang kadang-kadang lebih cepat memahami karena awal kebaikan. Amal Allahu bihi khairan faquh fiddin. Allah yang beri kebaikan kepada seorang tentang kebaikan agama, mengerti agama. Itanya pun kata apa kamu tonton kata apa dari ubur kata apa sampai nohat. Masalah sembahyang golong tadi. Ya, berani pula. Yang tu, berani pulanya. Yang golong kepada Allah. Tapi katanya harus tetap pada prinsip menjalankan kewajiban. Ya. Katanya merenung walaupun tak puput dalam keadaan jahil, tapi dalam keadaan tak merenung, insyaAllah kumah. Mati itu, kumah Allah. Orang yang hanya mengejar ketinggalan, itu merenung. Jahil, puput sembahyang, puasa dan segala ibadah dalam keadaan jahil, merenung bihaitin, yang tinggal mati, ban tinggal, hanya kumah Allah. Yang orang jahil. Orang jahil yang merenung, insyaAllah. Walaupun katanya kalau jut, seandainya katanya menumpuk dengan kematian, kalau katanya beres dalam ibadah, tapi Allah berfirman, karena niat katanya dalam mencari ilmu untuk upah ibadah. Mahal terubah tujuan dalam Allah berfirman. Kan, benda-benda mantang anak buat, nyan mantang na ibarat di jadi, pakai jadi. Orang kepegang, na ya untuk ilmu dan memahami agama, hana itu beramal. Sabah saat wate ji perakan kasadar ibarat ji kurung tak ibadah tentu ibu anak berilmu. Ya, nang kelebihan orang berilmu. Orang yang berilmu daripada orang jahil, nya jauh tak beda. Menya orang ilmu jadi, ya, menya orang jahil tidak akan jadi selamanya. Ketika timbul kesadaran untuk beramal, orang jahil hanya jalan untuk beramal. Pakai tetap amal ji mardud. Menya orang ilmu, jino hanai pubu amal, hai tem pubu kewajiban, ataupun taruhlah pasir, ya, ibu buat perbuatan pasir, begitu sadar langsung bisa untuk beramal dan bertobat kepada Allah. Dan cara tobat kamu mengerti? Menya orang jahil, begitu terus kesadaran untuk bertobat, mati pun cara tobat. Kapan ada jahil lagi kai, kapan ada buat jam 2 tu baru mengerti tobat. Ya, mantap gak je orang alim ngau orang jahil. Anak alam cerita apa? Enggak urang, tetap enggak urang. Ya. Kape? Pasti kamu ada kape? Mana orang tu? Yang kata dengar kisah dan cerita, daripada perkan urang-urang yang ibadah hawa. Ketika mati kafirnya kan gak nyambak wate perkan mati kafirnya gak dalam keadaan mau. Gak nyambak akhir daripada kehidupan gaknya roh kepubut satu perbuatan kafir. Maka tak hukumlah gaknya mati kafir. Menya urang hana dalam mati kafir gimana nak pegah mati kafir? Hanya tak pegah. Lagi cerita Syekh Barsisa ketika kena mati disalib, kemudian diibadah ke syaitan, berarti dia kafir. Maka tak hukumlah Syekh Barsisa mati kah? Walaupun ahli ibadah, walaupun memang ada murid pau gara-garanya keramat dasar, memang nyan mati kafir, bahkan karena dia ibadah pada syaitan. Orang berkekalan dengan dosa bukan mati kafir. Ini jangan salah paham. Orang yang berkekalan dengan perbuatan dosa namanya maksiat. Ba'akhir daripada kehidupan gaknya. Seandainya gaknya bertaubat kepada Allah, mantang juga. Yang ini beda kafir dengan orang
Orang maksiat. Lagi disebutkan orang yang perken yang sogok. Berarti kan neraka. Arasi wal mutasi fin nar. Jatahnya orang yang sogok dan yang disogokkan itu adalah neraka. Maka jatahnya neraka. Ya, arti neraka berarti gaknya ada getaubat berarti gaknya neraka sih. Tetap harus dijelain neraka. Apakah karena gaknya gesogok. Maka perbuatan sogok berarti perbuatan yang berat dalam dosa. Seandainya agaknya si golong, perkemati gerempok taubat daripadanya. Ya, hana menumpuk neraka karena memang bayangan di neraka berarti tetap jatah neraka. Cuma agaknya hana mungkin hana gede nak ya, bahkan karena agaknya nak taubat daripada perbuatan agaknya sebagai orang sogok menyogok. Contohnya menallah. Maka menasib orang yang mati nyo bisa terhukum. Memang hana bukti sebagai mati kafir hanya dak orang yang tetap mantang tak berdoa kepada orangnya, mantang dia tak berdoa agaknya adalah bahagian daripada ahli surga. Bahkan ahli maksiat berarti agaknya orang berbuat dosa. Mantang nak jalan untuk bertaubat kepada Allah. Nah, beda. Lamdonya, kitanya pun hanya tak hukum orang kafir sembarangan hanya. Begitu salah apa-apa kada apa kafir ini. Baca salah apa-apa kada apa kafir. Seolah-olah kahana le urus Islam namanya. Madu kada apa kafir ini. Man kafara muslimina fahuwa kafirun ini lebih berat sebenarnya. Menyangkanya tak pahami. So yang kafir urus Islam berarti dia menjadi menyang betul-betul ada kafir yang kan orang kafir. Kecuali punya tanda dan bukti. Memang ni kayak bak gereja kayak gok-goknya ada itu dia daripada gereja ada tengok nama berarti kafir. Bahkan karena salah satu murtad dan keluar daripada Islam yaitu dengan datang ke gereja dan menyembah berhala ataupun menyembah batu. Ya, yang kagum. Tapi selain daripadanya, manteng sifatnya maksiat. Cuman Allah akan menegak. Selama itim taubat, walaupun dosa sepenuh langit dan bumi, manteng nak ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang bertaubat di akhirnya dan selamat dimangkanya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. لقد لمقت طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمان منه الدواب فلم ترب وما عنه بابة أبدا في جسمه الحسن بقلبه كأمام رؤية ثبتا ولا يرى أثر قول منه في علم وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى بالله قد فاق آيات قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيا ذنب مغتتلين هذه الخصائص فانفذها تكن آمنا من شر نار وسرق ومن محال إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي يا إلهي يا إلهي توبة قبل الممات الله يا الله يا الله الله
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.